Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 akan membahas tentang ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan. Next, selanjutnya, Kak. Nah, kelompok 7 ini ada saya, Haidi Fanabila, teman saya Nabila Putri Astuti, dan teman saya lagi Anissa Yudwi Nugrahini. Next, selanjutnya, Kak. Nah, pengertian ijtihad merupakan pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian terhadap suatu hukum syara'. Nah, Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Quran dan Hadis. Meskipun begitu, ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Ijtihad hanya dilakukan ketika di Al-Quran dan Hadis belum terdapat penjelasan mengenai hukum suatu perkara tertentu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Yang selanjutnya ada fungsi ijtihad. Yang pertama ada al-ruju, yaitu kembali. Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai tolak ukur suatu ajaran Islam dari banyaknya pendapat atau tafsir yang menimbulkan perselisihan. Yang kedua ada al-ihya, yaitu kehidupan. Membangkitkan kembali bagian-bagian dari nilai keislaman dengan tujuan agar dapat mengatasi tantangan zaman. Yang ketiga ada al-inabah, yaitu pembenahan. Pengoreksian kembali ajaran-ajaran Islam terdahulu, serta melakukan penambahan dan perbaikan apabila di dalamnya terdapat kesalahan. Next. Selanjutnya ada metode penetapan hukum berbasis ijtihad. Yang pertama ada ditinjau dari segi pembentukannya. Ada 3, yaitu metode analisa bahasa, yaitu ijtihad bayani. Analisis bahasa ini dapat dilakukan pada nas yang mujmal, karena belum jelas makna yang dimaksud, maupun karena suatu lafal yang mengandung makna ganda atau mustarak, atau dalil yang ditempuh melalui mengumpulkan dan mengkompromikan kemudian tarjih. Yang kedua ada metode analisis substantif atau kias. Melihat kesamaan nilai-nilai substansif atau ilat dari persoalan aktual tersebut dengan kejadian yang telah diungkapkan oleh nas. Pada bagian ini dibahas mengenai cara-cara menemukan ilat, persyaratan ilat, penggunaan ilat dan kias, dan istihsan serta pengubahan hukum baru. Yang ketiga ada metode analisis kemaslahatan atau istislahi. Digunakan untuk makna perbuatan yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kebaikan serta manfaat bagi kehidupan manusia. Metode ini adalah usaha mengidentifikasikan masalah-masalah yang tidak mempunyai nas khususnya sebagai rujukan. Next. Selanjutnya ditinjau dari segi pelaksanaannya. Yang pertama ada ijtihad intiqai, yaitu tarjih. Memilih salah satu dari beberapa pendapat terkuat yang ada pada warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan. Yang kedua ada ijtihad insya'i, yaitu pengambilan kesimpulan hukum dari suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara-cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan dalam pendapat ulama salaf. Yang ketiga ada ijtihad komparatif atau integrasi antara inqai dan insya'i. Memilih pendapat para ulama terdahulu yang dilihat lebih signifikan dan kuat. Lalu dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru. Selanjutnya akan dibahas oleh Nabila Putri Astuti. Selanjutnya ditinjau dari segi penerapannya. Ada ijtihad istinbati, mengeluarkan makna atau hukum yang terkandung dalam suatu nas. Muhammad Abu Zahroh menyatakan bahwa takwil termasuk aspek istinbat yang piawai
mampu dalam menangani masalah hukum. Selanjutnya, ijtihad tatbiki, menerapkan hukum dari nas atau kaidah atas segala tempat yang menerima masyarakat. Ijtihad tatbiki dimungkinkan juga untuk tidak memperlakukan nas tertentu karena adanya nas lain yang menghendaki demikian. Selanjutnya, ada implementasi ijtihad dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ijtihad dalam bidang budaya dan profesi. Di bidang budaya, kita tahu bahwa itu beragam bentuknya, dan tidak semua kebudayaan yang ada harus kita ikuti. Dan perlu kita tahu juga bahwa setiap negara memiliki budaya yang berbeda, dan kita harus bisa beradaptasi dimanapun. Dalam aspek profesi, contohnya menjadi seorang tenaga pendidik, yang sudah pasti berkaitan dengan dunia pendidikan, dan masih banyak contoh lainnya. Ketika kita berada dalam lingkungan masyarakat dan dunia profesi, ternyata masih banyak suatu hal yang terkadang masih diperdebatkan dan memerlukan penyelesaiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.